Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari yang spesial karena kita memperingati Hari Bumi gitu. Hari Bumi di tahun 2021 dengan keadaan yang masih pandemi. Nah, langsung saja pagi ini kita kedatangan tamu gitu dari teman-teman Cerita Iklim. Halo Kak Pandu, halo Kak Fe. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, halo, halo semuanya pendengar setiap podcast dari Genbi Semarang ya. Mungkin aku dulu nih mau memperkenalkan diri aku semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Pandu Lanang Torongo Jati. Aku dari komunitas Cerita Iklim. Dan di Cerita Iklim aku sebagai Public Relation atau PR. Nah, dan aku juga masih mahasiswa sih teman-teman. Aku juga mahasiswa dari Universitas Senimpura Pontianak. Dan mahasiswa tingkat 3 ya, semester 6 di jurusan Teknik Elektro. Dan aku juga interest banget sama climate change dan renewable energy kayak gitu. Oke, terus ada satu lagi nih dari teman-teman Cerita Iklim. Selain Kak Pandu, pagi ini kita sapa dulu. Halo Kak Ferdina Humayroh. Halo Kak, jadi Ya, halo semuanya juga. Nama aku Ferdina Humayroh, biasa dipanggil dengan sebutan V, dan kesibukan sekarang sih sebagai mahasiswa semester 6 juga di Universitas Lampung, program studi ilmu kelautan. Selain itu juga menyibukkan diri di Cerita Iklim sebagai Chief Marketing Officer. Sekian Kak. oke. Ya, selamat pagi Kak Pandu, Kafe. Ya, jadi pagi ini kita akan bawa teman-teman Genbi untuk tahu lebih dalam tentang iklim gitu. Karena saat ini Hari Bumi memang spesial berkaitan dengan perubahan iklim. Kita mau bahas tentang perubahan iklim karena seperti yang kita tahu perubahan iklim saat ini benar-benar sangat kayak darurat gitu, udah darurat banget darurat iklim. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ya, kemarin ada dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, sempat mengikuti kegiatan dan menyatakan bahwa Indonesia akan uh, apa ya, ini bebas iklim gitu di tahun 2050 gitu. Nah, mungkin nanti kita bakal lebih dalam lagi bahas tentang perubahan iklim ini bersama dengan Kak Pandu dan Kafe. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Bagaimana keadaan bumi saat ini sih Kak sebenarnya gitu? Karena dari teman-teman perubahan iklim itu sendiri kan kalau dari Instagramnya ya kita tahu kayak update banget nih tentang perubahan iklim, tentang keadaan bumi saat ini gitu. Silahkan. Oke, nah mungkin boleh V duluan V. Oke, gimana sih keadaan bumi saat ini? Dari yang aku lihat, baik di artikel ataupun sosial media lainnya, bumi sedang menghadapi fenomena pemanasan global, di mana terjadi proses peningkatan suhu rata-rata, baik di atmosfer, lautan, dan juga daratan. Nah, peningkatan suhu udara rata-rata pada bulan Maret 2021 kemarin terakhir adalah sebesar 26,9 derajat Celcius. Dan data ini diperoleh dari stasiun pengamatan BMKG. Nah, ada range sendiri, range normal suhu udara rata-rata. Range tersebut itu sebesar 21,2 derajat Celcius hingga 28,5 derajat Celcius. Nah, dari kita ngelihat persentase suhu rata-rata pada Maret 2021 tadi, yaitu sebesar 26,9 derajat Celcius, bila dibandingkan dengan suhu-suhu di tahun-tahun sebelumnya, itu terjadi peningkatan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa anomali suhu di Indonesia ini udah cukup besar dan makin lama makin panas kayak gitu. Oke, iya Kak. Kerasa banget ya, makin panasnya itu kerasa banget gitu. Sampai ke Solo pun juga kerasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Genbi juga pada kerasa juga ya dari terutama di Semarang yang dekat sama laut. Orang nggak perubahan iklim mungkin ya. Maksudnya kayak hari biasa aja udah panas, apalagi akhir-akhir ini yang memang kita tahu terjadi peningkatan suhu gitu. Kalau dari Kak Pandu ada tambahan Kak?
mungkin dari aku nambahin dikit ya. Tadi benar apa yang udah dikatakan V, dengan data-data yang ada, juga peningkatan suhu di bumi itu makin kesini tuh makin apa ya, makin meningkat. Dan kemarin aku sempat ikut kayak conference Indonesian Summit dari FPCA. Nah, dia memberitahu bahwa nanti di tahun-tahun yang akan datang 50 sampai berapa tahun ke depan, panas bumi ini udah kayak neraka gitu. Nah, jadi maka dari itu kita nih sebagai anak muda yang memang juga terjun di isu-isu lingkungan atau isu-isu bumi, itu kita harus apa ya, cari langkah gimana caranya biar permukaan suhu di bumi ini tidak meningkat kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, mungkin dengan mengurangi pemakaian bahan bakar atau pembangkit listrik yang masih menimbulkan gas rumah kaca. Nah, itu jadi salah satu faktor ya kenapa nanti bumi bakal mengalami peningkatan suhu yang udah tadi dikatakan V. Nah, mungkin itu sih dari aku ya, kondisi bumi sekarang ya sudah cukup memprihatinkan dengan keadaan suhu yang makin lama makin meningkat. Itu bisa membuat ya kita tahu bumi adalah planet yang berpenduduk. Ketika planet itu mengalami peningkatan suhu, ya kita juga bakal terancam gitu sebagai manusia seperti itu. Oke, lanjut nih Kak. Tadi berkaitan dengan perubahan. Sebenarnya nih kalau misal apa ya, kita taat gitu ya. Maksudnya taat untuk menjaga bumi, kemudian taat untuk tadi kayak mengurangi penggunaan kendaraan yang beremisi kayak gitu. Sebenarnya tetap bumi itu bakal tetap berubah atau enggak gitu? Karena kan kayak apa ya, kayak Wani sendiri kayak emang kalau misal manusia baik-baik aja gitu, sebenarnya bumi tetap berubah atau enggak sih gitu? Apa tetap panas atau seperti apa gitu? Kalau dari aku ya, ketika manusianya itu melakukan suatu hal yang memang kayak tidak memakai bahan bakar yang dapat menimbulkan gas rumah kaca atau bahan bakar minyak yang dapat menimbulkan apa ya, pencemaran udara. Nah, itu ya bumi bakal ini sih paling tidak ya bakal baik-baik aja gitu, tidak seperti sekarang. Karena yang kita tahu ya, salah satu faktor terbesar dari peningkatan gas rumah kaca adalah dari sektor energi. Nah, sektor energi ini merupakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah, makanya dunia sekarang lagi memang kejar-kejaran nih buat transisi energi ke renewable energy. Nah, sedangkan di Indonesia kita sendiri masih banyak nih pembangkit listrik yang memakai bahan bakar dari bahan bakar fosil seperti batu bara, lalu diesel dari solar. Nah, itu kan pembangkit listrik yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Apalagi di Indonesia juga masih banyak kendaraan-kendaraan yang mempunyai polusi yang sangat besar, seperti yang memakai dan masih pakai bahan bakar minyak dan lain-lain. Nah, makanya itu juga merupakan salah satu faktor ketika orang-orang ingin bertransisi nanti dengan memakai bahan atau kendaraan atau pembangkit listrik yang bersih, yang ramah lingkungan. Nah, itu bakal paling tidak mengobati bumi lah, seperti itu. Oke, berarti keadaan bumi saat ini memang sakit karena manusianya juga tidak ini ya kayak tidak mendukung untuk bumi itu tetap sehat gitu ya. Terus kalau berkaitan dengan perubahannya nih Kak, selain bumi makin panas atau tadi suhunya meningkat itu sebenarnya apalagi yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini Kak? Mungkin dari aku ya. Ya, silakan. Udah banyak banget udah banyak banget yang udah terjadi khususnya di wilayah Indonesia ya, terutama karena kita terletak di daerah tropis. Jadi di Indonesia sendiri itu yang udah kita ketahui banyak sekali bencana alam yang udah terjadi. Aku sebutin seperti di longsor di daerah Sumedang, lalu kemarin ada banjir juga di Kalimantan Selatan, lalu ada bencana banjir juga baru-baru ini di wilayah NTT gitu. Deretan bencana alam ini seluruhnya itu disebabkan oleh curah hujan yang semakin tinggi. Nah, otomatis hal ini juga berkaitan sama perubahan iklim yang ada seperti itu. Terdapat juga sih studi kasus di wilayah
Jakarta, di mana di wilayah Jakarta ini, khususnya di daerah pesisirnya itu, menjadi langganan banjir gitu. Kenapa sih kok bisa banjir? Nah, hal ini selaras juga dengan adanya penurunan tingkat ketebalan tanah di wilayah Jakarta di pesisirnya itu, lalu adanya juga peningkatan permukaan laut di wilayah tersebut gitu. Jadi hal ini sangat memprihatinkan sih. Jadi di wilayah Jakarta, khususnya di warga luar Batang ya, mereka itu mengalami banjir rob sebulan bisa seminggu full gitu. Itu udah pasti terjadi gitu kan. Dan hal ini mereka gimana sih menanggulanginya? Mereka mendirikan tanggul di wilayah pesisir tersebut gitu. Nah, padahal dan ternyata mirisnya lagi adalah tanggul tersebut itu udah 3 kali dilakukan peninggian gitu. Jadi udah nyata banget gitu lah suhu permukaan laut di wilayah pesisir Jakarta ternyata mengalami peninggian gitu seiring berjalannya waktu seperti itu. Itu khususnya di wilayah laut ya Kak, ya, pesisir. Nah, menarik juga nih Kak, karena di Semarang sendiri itu juga kayak gitu Kak. Jadi di Semarang itu ada namanya daerah Mangkang ya. Jadi kalau misal udah di atas jam 3 sore, itu tuh udah pasti rob gitu. Jadi kalau misal ada teman-teman, biasanya anak-anak Undip ya, itu pada studi atau apa penelitian di situ, di daerah Mangkang itu. Jadi kalau misal kita ke sana, udah lebih dari jam 3 atau jam 4-an ya, pokoknya sore gitu menjelang maghrib, itu tuh udah kayak kesusahan buat balik gitu, karena kayak kebanjiran gitu. Tapi itu terjadi setiap hari gitu. Maksudnya walaupun hujan, nggak hujan, itu tuh pun terjadi gitu. Jadi memang kalau dari segi Semarang juga hampir sama ya dengan kasus yang disampaikan dengan Kak Ferdina gitu. Nah, terus kembali lagi nih Kak, kalau misal kita nih sebagai pemuda nih, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mungkin kalau sebelum apa yang harus kita lakukan, bagaimana sih biar kita tuh bisa menanamkan kalau misal perubahan iklim itu tuh sangat berdampak sama kita gitu. Karena kadang kalau misal Wening ngerasa dan teman-teman ya mungkin juga ada yang kan kuliah di rumah gitu ya, terus habis itu pakai AC atau pakai kipas angin, ya udahlah nggak kerasa gitu. Maksudnya panasnya pun ya udahlah ya, karena nggak keluar-keluar gitu. Nah, gimana sih biar kita tuh meningkat awareness-nya gitu terhadap perubahan iklim sendiri? Dari aku sih ya. Jadi dari pertanyaan ini itu yang menarik adalah apa yang bisa kita lakukan kan? Kita ini siapa sih? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita. Kita ini pemuda-pemudi, generasi muda, generasi yang akan mendiami bumi di masa yang akan datang, baik kita ataupun anak cucu kita nantinya gitu. Sehingga apabila kita mau membahas mengenai kepemudaan, tentu berkaitan juga dengan hal-hal seperti potensi, kekuatan moral, kontrol sosial, dan juga agen perubahan. Baik agen perubahan ini dalam segala aspek di pembangunan sosial. Jadi dari poin yang aku sebutin tadi itu, adapun beberapa bentuk peran pemuda itu, baik dalam membangun gerakan moral ataupun aksi, untuk meningkatkan kepedulian terhadap krisis iklim yang terjadi ini, itu ada banyak banget. Misal si Pandu ini gemar banget nih menulis, dan dia itu menyampaikan tulisan yang bertemakan perubahan iklim dan bencana yang terjadi, lalu diupload ke sosial media. Nah, dari tulisannya ini ternyata udah banyak banget gitu pembaca yang pada akhirnya turut bergerak dengan isu perubahan iklim yang terjadi. Dan dari sini, apabila kita mempertanyakan peran apa sih yang bisa kita lakukan dan bentuk aksi apa aja yang perlu kita implementasikan, jadi sebenarnya tiap individu itu memiliki value-nya tersendiri gitu. Oh, ternyata si Pandu ini concern terhadap isu dari aspek renewable energy, dan aku dari bidang kelautannya kayak gitu. Dan jadi tiap individu itu bisa dapat menyuarakan isu krisis iklim ini
sesuai dengan caranya masing-masing gitu. Kemudian kita harus selain dari itu juga kita harus memulai hidup berkesadaran terlebih dahulu, dimulai dari hal-hal kecil seperti mengubah kebiasaan sehari-hari yang menginginkan produk serba instan. Jadi anak muda zaman sekarang ini pengennya itu serba instan gitu, seperti halnya yang dibilang sama Kak Waning tadi, kita ngidupin AC, kita menghidupkan AC tanpa melihat keadaan di luar sana itu merupakan suatu bentuk egois juga gitu, dan nggak hanya dilakukan oleh beberapa individu juga, jadi mirisnya juga banyak instansi-instansi yang menyuarakan isu perubahan iklim, tapi pada nyatanya di kantor-kantor mereka juga kayak masih pakai AC, terus kayak pembangunannya nggak berkelanjutan, kayak gitu-gitu. Dan itu salah satu hal-hal mirisnya kayak gitu. Jadi sebagai contoh, kita dapat mengimplementasikannya juga dengan menghemat penggunaan energi, dengan menggunakan listrik secukupnya, lalu seperti yang dibilang Kak Pandu tadi, kita bisa mengubah energi yang lebih berkelanjutan juga. Lalu kita bisa memulai dari hal-hal kecil juga, seperti layaknya membawa makanan pribadi, alat makan pribadi, memilah sampah, dan lain sebagainya. Karena benar kata Pandu, bahwa sektor energi ini memang secara global ya, menyumbang gas rumah kaca terbesar, dan persentasenya itu sekitar 73,2%. Dan sisanya itu pada sektor agriculture, forestry, dan juga land use, industri, dan juga waste. Dan kalau misalkan kita masih bingung juga nih, mau mulai dari mana melakukan aksi perubahan iklim ini juga, kita bisa mulai dari hal-hal kecil itu tadi gitu, seperti memilah sampah, lalu meminimalisir lahirnya sampah juga, dan mengubah gaya hidup kita yang ingin serba instan seperti itu. Dan mungkin ada beberapa yang masih ngerasa kesulitan juga untuk melakukan hal-hal tersebut gitu, dan masih sulit untuk mencegah lahirnya adanya sampah. Berarti kita dari sini harus memikirkan inovasi. Jadi ada banyak banget inovasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya untuk memerangi dari kegiatan sehari-hari dulu nih. Kita memerangi sampah-sampah dari yang kita konsumsi, seperti halnya plastik, lalu makanan organik lainnya gitu. Nah, kita bingung nih sama plastik kita mau dikemanain. Kalau dibakar, otomatis nyumbang emisi juga dong. Dari aku, mungkin kita bisa berinovasi seperti halnya kita membuat eco-brick. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kepo nih bisa cari tahu tentang eco-brick, gimana cara membuatnya gitu kan. Terus di lautan juga ini yang memprihatinkan adalah sampah tekstil. Nah, dari sini kita bisa berinovasi juga dari sampah tekstil ini. Kalau misalkan kita ada pakaian yang nggak kepake, ataupun udah rusak dan robek, nggak bisa lagi dijahit, nah kita bisa berinovasi dengan menggunakan bahan pakaian tersebut untuk menjadi berbagai macam pouch atau tote bag dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita pakai sehari-hari kayak gitu. Itu sih dari aku, Kak. Oke, lengkap banget sebenarnya yang disampaikan sama Kafe ini, dari mulai yang ambil peran, terus habis itu hidup kesadaran, terus mulai memikirkan bagaimana hidup berkelanjutan juga gitu. Mulai dari aspek-aspek kecil sampai kita bisa berinovasi terhadap apa yang kita permasalahkan ya. Misalnya kayak tadi ada yang bermasalah di sampah, ya udah kita berinovasi dengan itu gitu. Nah, kalau dari Kak Pandu sendiri seperti apa nih? Kalau tadi udah lengkap dari Kafe, mungkin dari Kak Pandu ada versi lainnya nih. Oke. Nah, kalau dari aku, ya kurang lebih apa yang udah disampaikan V sih. Yang tadi udah disampaikan V itu udah sangat lengkap banget lah mengenai apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, untuk apa yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak banget gitu. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital, itu kita bisa ngelakuin atau menyuarakan hal-hal seperti ini di mana saja gitu. Di platform online yang ada di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter bahkan gitu. Nah, kita bisa banget bersuara di situ gitu. Bagiku sendiri ya,
berbicara atau bersuara di sosial media bukan sekedar hanya berbicara tapi juga menggerakkan gitu. Nah, ketika kita membuat tulisan-tulisan yang memang tulisan itu bermanfaat dan memiliki value yang bagus buat orang yang membacanya. Nah, ketika orang-orang itu membaca tulisan kita yang mengajak mereka, nah ya mungkin dari 100% ya 75% ngikutin lah apa yang udah kita tulis gitu. Nah, itu sih bagiku, dan mungkin tentang kebiasaan sih. Nah, emang kebiasaannya emang agak sulit nih untuk kita semua ya. Jujur aku juga kayak masih kadang-kadang masih pakai plastik dan segala macam, tapi sekarang ya, untuk sekarang ya aku berusaha untuk mengurangi itu semua gitu. Kalau misalnya beli makanan atau minuman, aku bawa tas sendiri terus masukin di dalam tas kayak gitu. Nah, itu ada satu hal gerak-gerakan yang kecil tapi bagiku dari yang kecil itu bisa menjadi hal-hal yang suatu yang besar. Juga kayak pemakaian listrik. Nah, misalnya udah siang atau udah pagi, udah ada cahaya matahari, udah coba dari sekarang dimatiin lampu kamarnya dan segala macam. Nah, itu juga salah satu gerakan kecil yang membuat kita untuk membantu mengurangi gas emisi karbon atau gas rumah kaca. Nah, hal-hal satu-satu yang kecil ini ya udah sangat memberikan dampak lah. Dari gerak-gerakan yang kecil bisa membuat atau memberikan dampak-dampak yang besar untuk depannya, kayak gitu kalau dari aku. Oke, dari Kak Pandu versinya adalah ambil peran sesuai kesenangan kalian ya. Kalau misalnya bisa nulis, ya oke, nulis aja gitu. Terus juga yang terakhir adalah mulai dari hal-hal kecil yang walaupun kecil itu kalau misalnya kita bareng-bareng, insya Allah bisa jadi sesuatu yang besar gitu, perubahan yang besar gitu. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada yang mau ditambahkan gitu, atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, terutama teman-teman Genbi yang ada di Semarang nih gitu. Mungkin bisa berbagi semangatnya untuk beralih-beralih gitu. Untuk mulai sadar, silakan. Kalau dari aku sih ya, kita udah ngeliat banyak banget aksi nyata dan juga bencana-bencana yang terjadi gitu. Dan perlu kita sadari bahwa aksi individu saja tidaklah cukup gitu. Namun aksi individu yang dilakukan bersama-sama tentu akan berkontribusi besar gitu untuk bumi kita, Indonesia gitu. Dan wilayah yang aku sebutkan tadi, yang terjadinya bencana itu hanyalah ujung kecil dari puncak perubahan iklim di dunia. Dan kata-kata yang paling aku suka adalah bahtera kehidupan kian melaju, kitalah nahkodanya. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, di lingkungan kita dan di bumi kita, itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita gitu. Mari kita mengubah kebiasaan kita sehari-hari dan bergerak bersama untuk memerangi krisis iklim yang. Oke, nah tadi mungkin dari V ya, sekarang mungkin dari aku kayak mungkin ini closing juga buat teman-teman Genbi maupun teman-teman mahasiswa maupun anak-anak muda dan semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Ya mungkin kalau dari aku coba lakukan gerakan-gerakan kecil yang dapat membantu turunnya emisi gas rumah kaca maupun membantu bumi jadi lebih baik gitu dengan gerak-gerakan kecil seperti menulis, bahkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dengan melakukan kebiasaan dengan model-model eco green gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil itu kita dapat memberikan dampak yang besar untuk kedepannya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tidak kita lakukan dan bergeraklah dengan gerak-gerak kecil yang dapat membuat dan dapat berdampak di masa depan untuk bumi yang lebih baik khususnya. Kayak gitu. Oke, ya pagi ini terima kasih Kak Pandu, Kafe atas insight-nya tadi. Bener yang dikatakan Kafe dengan quotes-nya juga suka banget aku Kak. Sama Kak Pandu dengan hal-hal kecil yang bisa kita mulai gitu. Walaupun kita dari rumah atau walaupun kita dari lingkup terkecil pun kayak gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman dari Genbi gitu. Mungkin bisa kita lanjut podcast nantinya gitu dengan topik ataupun tema-tema yang lebih bagus gitu.
Dan pastinya lebih terbaru ya, karena ada Hari Bumi, kemudian ada hari-hari lain yang mungkin kita belum tahu nih harus apa, harus gimana, atau bahkan sebelumnya kita belum terpikir apa sih perubahan iklim gitu, karena ya udah aku mahasiswa, ya udah aku sekolah atau aku kuliah aja gitu, aku nugas gitu. Mungkin ada yang seperti itu, jadi kita harus mulai berubah dengan apa yang disampaikan oleh Kak P dan Kak Pandu gitu. Oke, kita sepakat untuk segera berubah gitu, berubah kebiasaannya untuk menjadikan bumi lebih bagus, lebih baik, lebih sehat gitu. Terima kasih Kak Pandu dan Kak Fe, mohon maaf atas waktunya gitu. Mungkin ada yang kurang-kurang dari kami. Semoga dari cerita iklim ini semakin memberikan insight ke kita juga gitu. Pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.